Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Raji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik saja dan juga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran segala aktivitas kamu ya. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah, diberikan umur yang panjang dan juga barokah. Teman-teman, sekarang kembali lagi bersama saya akan membacakan zodiak kamu, dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ketiga. Zodiak yang ketiga berarti Gemini ya, dan tema pada kesempatan kali ini masih bertemakan tentang bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Tema ini sebetulnya saya ambil dari beberapa kasus yang terjadi. Begitu banyaknya teman-teman yang konsultasi dengan saya lalu menanyakan soal pasangannya, perasaannya dan sebagainya. Seperti masih ada keraguan, seperti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di dalam hatinya. Seperti ada hal-hal yang mungkin disembunyikan segala macam, gitu kan? Ada ketidaksetiaan di dalamnya, ada kebohongan di dalamnya dan sebagainya. Berbagai macam alasan yang melatar belakangi kemudian saya membuat tema bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, dan sekali lagi saya akan disclaimer buat teman-teman juga bahwa ini bersifat general ya. General dan reading for fun juga, jadi artinya tidak terlalu harus kamu ikutin banget, tetapi yang jelas bisa dijadikan sebagai ya fun-fun aja gitu kan. Terus kemudian kalau memang ini ternyata resonate ya bisa dijadikan sebagai antisipasi, pengingat atau peringatan buat kamu juga. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang ternyata sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sedang kamu hadapi, ya setidaknya mudah-mudahan ini ada pencerahan-pencerahan dan solusi yang bisa saya berikan buat teman-teman. Oke? Saya akan shuffle terlebih dahulu dan saya ambil energinya untuk Gemini. Dan oh ya, ini bersifat timeless ya teman-teman. Jadi bersifat sepanjang masa, bersifat abadi. So kapanpun teman-teman mendengarkan atau menonton video ini berarti masih berlaku. Kapanpun itu. One day mungkin kamu baru datang ke sini, nonton video ini, itu artinya energi kamu berarti baru ketarik ya saat ini juga. Untuk Gemini, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Jadi artinya kita akan bicara banyak tentang dia ya, tentang dia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bicara tentang kamu. Dan energi bisa terbalik, terbolak-balik, kebolak-balik. Bisa vice versa, bisa ini nanti yang kebaca adalah kamu, atau juga bisa dia, atau apa yang saya katakan untuk dia ternyata dialamin sama kamu. Banyak teman-teman yang saat ini sedang mencari pasangannya juga ya. Saya juga mendapati begitu banyak teman-teman yang telepon kepada saya untuk sharing tentang jodoh dan sebagainya. Saya berdoa buat teman-teman yang belum mendapatkan jodoh biar segera dipertemukan dengan jodoh yang sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan impian. Gitu kan? Kalau teman-teman sudah ketemu, jodoh itu akan terjadi sebuah perjodohan ketika kamu menjodohinya. Artinya segala kekurangan dan kelebihan, terutama kekurangan ya, memang kita harus siap. Tapi semua punya ukuran-ukuran. Artinya setiap orang itu punya ukuran bahwa ekspektasi yang kamu pengenkan itu seperti apa. Yang jelas ukuran atau indikatornya bahwa kamu ngerasa cocok sama dia adalah kamu damai, kamu tentram, kamu nyaman ya. Kita buka 10 kartu dan baru 7 kartu keluar. Teman-teman banyak sekali yang sedang punya masalah dengan pasangannya. Begitu banyak saya melihat teman-teman itu terkadang gini teman-teman, di saat kita punya pasangan gitu kan, ada kecenderungan kita terlalu egonya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang apa yang dimau oleh pasangan, apa yang diinginkan oleh pasangan tidak diperhatikan tapi justru diabaikan, atau bahkan kamu mengabaikan semua perhatian-perhatian dari pasangan kamu sendiri. Nah, saatnya nanti ketika kamu kehilangan, kamu bakalan baru ngerasain. Disitulah bakal terjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Jadi saran saya teman-teman, ketika kamu masih punya pasangan dan dia memiliki perhatian dan cinta yang sangat luar biasa buat kamu, jagalah perasaannya dan jagalah hatinya, jangan sampai terlukai. Oke? Dan yang jelas, kadang-kadang teman-teman, masa lalu itu juga bisa jadi semacam permasalahan, gitu kan?
Maka saran saya juga, ciptakan hari ini dengan sebaik mungkin, lakukan apapun yang harus kamu lakukan dengan sebaik mungkin, pertimbangkan segala kelakuan-kelakuan kamu juga. Karena apa teman-teman? Hari ini akan kita lewati dan kemudian ini akan menjadi hari kemarin atau menjadi masa lalu. Nah, kalau kita bisa bicara masa lalu, berarti kamu melakukannya pada hari ini, ya. Sebelum menjadi masa lalu kamu melakukannya hari ini dengan atau tanpa dipertimbangkan, ya. Jadi kalau segala sesuatu kamu pertimbangkan, kamu jaga dengan baik, kamu bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga kehormatan, itu berartinya masa lalu kamu akan menjadi selamat di kemudian hari nanti. Tapi ketika kamu tidak bisa menjaga diri, menjaga hati, menjaga kehormatan, maka masa lalu kamu akan menjadi masalah di masa depan kamu nanti. Artinya banyak teman-teman yang saya lihat meributkan masa lalu karena masa lalu pasangannya sangat buruk, sangat kotor, sangat negatif, sangat bejat, sangat rusak. Banyak sekali yang seperti itu, ya. Sehingga yang terjadi adalah penyesalan. Penyesalannya adalah buat semua pihak. Pasangan kamu yang tadinya tidak tahu ternyata begitu tahu jadinya menyesal, gitu kan? Dan buat kamu yang ditinggalkan oleh pasangan kamu juga akhirnya menyesal, ya kan? Karena telah berbuat hal yang bodoh di masa lalu itu. Maka investasikan hari ini sebagai investasi yang terbaik. Setiap orang memang punya masa lalu, tapi kualitas masa lalu sangat menentukan karakter dan kepribadian dari orang itu sendiri. Oke, satu kartu lagi. Oke, sudah kebuka. Ya, baik teman-teman, saya akan baca sekarang untuk Gemini. Bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya? Buat jomblo, nggak apa-apa, ini tetap berlaku buat kamu, berarti kamu bisa memikirkan orang yang pernah menjalin hubungan sama kamu. Buat kamu yang sekarang masih pacaran, atau buat kamu yang sudah berpasangan. Kalau saya sebut pacaran, berarti kamu masih usia-usia muda, ya, masih remaja, ABG dan remaja. Tapi kalau pasangan, berarti kamu usia-usia yang sudah mulai dewasa, mapan, dan mengarah kepada pernikahan. Oke? Terus buat kamu yang mungkin sudah mapan, sudah masuk dalam, sebuah bingkai rumah tangga, berarti kamu sudah memiliki rumah tangga. Jadi pasangan di sini kita kelompokkan menjadi 3, pacaran, berpasangan dewasa, dan yang sudah menikah. Nah, teman-teman, saya melihat ada Page of Wands, ya. Page of Wands di sini saya melihat bahwa pasangan kamu saat ini memiliki kegelisahan, ya, kegelisahan terhadap hubungan ini, ya. Ada semacam pemikiran pengen dia pergi atau dilanjutkan kemudian menuju ke pernikahan. Ya, jadi ada semacam kebimbangan yang sekarang sedang dirasakan oleh pasangan kamu. Kalau saya bilang tadi energinya bisa berbalik, bisa jadi ini adalah pasangan kamu, atau bisa jadi malah justru kamu sendiri yang rasa sedang ragu. Itu yang saya lihat. Jadi di sini saya melihat bahwa ada energi kepergian. Artinya adalah pasangan kamu ini sepertinya memiliki keinginan untuk pergi meninggalkan kamu atau menyelesaikan atau menyudahi hubungan ini. Kalau bukan pasangan kamu, berarti energi kebalik, bahwa bisa jadi ini adalah bahwa kamu yang ngalamin, ya. Kamu sebenarnya juga kepengen antara pergi atau menikah sih, ya, gitu kan. Nah, bahkan ada pasangan yang ngerasa lelah, capek, karena apa? Dia sudah kepengen menikah, ya. Dia sudah kepengen menikah, tapi kamu nggak turutin dia. Kamu nggak nurutin, kamu nggak segera memenuhi permintaannya. Maka bisa jadi ini adalah berpotensi dia pergi itu karena sudah lelah, sudah capek. Ada kemungkinan seperti itu, teman-teman. Ya, karena begitu banyak kasus-kasus yang terjadi, bahkan saya banyak mengalami semacam konsultasi dari teman-teman begitu, ya. Jadi dia udah pacaran lama, atau paling tidak udah pacaran sama-sama cocok dan sebagainya, tapi karena salah satu dari pasangan itu minta menikah, segera dinikahi atau segera pengen menikah, tapi yang satu masih ngulur-ngulur dengan berbagai macam alasan atau dengan alasan-alasan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa faktornya itu, teman-teman. So, kalau memang pasangan kamu ini sudah sering minta menikah, tolong perhatikan itu, karena jangan sampai dia terjadi ada kartu kedua ini, atau energi di kartu kedua ini terjadi.
dia pergi meninggalkan kamu, gitu loh. Kalau dia memang sudah kepingin menikah, saya pikir pertimbangkan. Kalau iya, enggak. Kalau iya, segera menikah. Kalau enggak, selesaikan dan bubar aja. Ya, ekstrimnya seperti itu. Kemudian kamu membutuhkan sosok yang bisa kamu jadikan sebagai panutan, atau sosok yang bisa dijadikan sebagai konsultan atau coach buat kamu. Jadi keberadaan kamu saat ini, secara umum hubungan kamu dengan pasangan kamu ini sedang tidak harmonis, ya, sedang ada percecokan, ada sedang masalah-masalah yang sangat mengganggu. Bisa jadi masalah itu justru datangnya dari intern kamu sendiri, misalnya mengenai prinsip-prinsip pemikiran yang tidak cocok, gitu kan, obrolan yang nggak nyambung, gitu kan, pemikiran yang berbeda. Di situ kemudian menimbulkan berantem, cekcok lah dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan juga dari hubungan Gemini untuk saat ini, ya. Jadi saya pikir komunikasi itu menjadi satu dasar yang paling penting, gitu kan. Turunkan ego atau buang ego masing-masing, jangan menang sendiri masing-masing, gitu ya, nggak perlu, nggak penting, karena ego itu justru merusak dan bahkan bisa menyakiti diri kita masing-masing atau diri kamu masing-masing, gitu loh. Nah, jadi saran saya adalah kamu harus berkonsultasi dengan orang yang memang bisa kamu anggap tahu, percaya, dan bisa membaca situasi dan kondisi atau energi. Dan di kartu kelima adalah Ten of Wands, ya, bahwa di sini memang kalau saya lihat hubungan kamu itu berat, ya, beratnya di kamu juga, gitu loh, ya, buat dia berat, buat kamu juga berat. Tapi yang saya rasakan, aku merasakan bahwa kamu tuh ngerasa berat. Ada banyak sekali masalah-masalah yang timbul selama kamu itu berhubungan atau menjalin hubungan dengan dia. Dan di sini saya melihat ada Ten of Wands ini menunjukkan bahwa energi di sini adalah energi yang bebannya berat. Ya, beban berat itu bisa jadi karena faktor ekonomi, karena faktor memang permasalahan internal yang sudah cukup lama sehingga ini menjadi semacam ganjalan-ganjalan yang semakin menumpuk, gitu kan. Nah, di sini saya melihat ada beban berat, ya. Lalu di kartu ke 6 ada Queen of Cups. Di sini memang kalian pada akhirnya menguatkan diri masing-masing, terutama ini di pihak perempuan, ya. Di pihak perempuan ini saya melihat dia cukup membuat dirinya itu bagaimana caranya agar tetap kuat, tegar menghadapi situasi dan kondisi ini, gitu loh. Nah, saya melihat juga bahwa pasangan kamu sekarang ini sedang dihadapkan dengan pilihan, gitu loh. Nah, coba nanti teman-teman cek pilihan itu apa. Apakah karena orang tuanya itu tidak setuju, atau karena dia melihat sesuatu dalam diri kamu yang nggak baik, nggak bagus, gitu kan? Atau mungkin justru orang tua kamu, ibu kamu, atau orang tua kamu, kedua-duanya tidak setuju, terutama ibu barangkali, ya, coba dilihatlah, gitu. Jadi jangan buru-buru menyalahkan dia, jangan buru-buru menyalahkan pihak lain, karena saya pikir ini memang ada semacam pilihan. Nah, pilihan-pilihan ini memang terjadi muncul itu ya karena ada situasi dan kondisi yang memang membuat dia itu harus berpikir ulang, harus memilih, ya, memilihnya tadi antara mau pergi atau meneruskan dan menikah. Tapi di sini ada beban berat, ya. Sementara kamu kepengen mencoba untuk hidup damai dan sebagainya. Kamu butuh coach, ya, butuh konsultan, butuh terapis untuk memberikan konsultasi dan juga pencerahan-pencerahan buat kamu. Ada pilihan, ya, ada pilihan yang memang sedang kamu rasakan, dan itu harus kamu cek, ya, kebenarannya. Kalau memang iya, ya harus dibicarakan. Nggak ada penyelesaian terbaik kecuali memang dengan komunikasi. Queen of Swords, ya, jadi sama di sini kamu kepengen hidup tenang, damai dan sebagainya. Tapi di sini memang ada keterlibatan orang tua, kalau saya lihat, ya, keterlibatan orang tua atau pihak luar yang mengganggu hubungan kamu. Pihak luar, ya, pihak luar itu bisa orang tua, keluarga kamu, teman kamu, saudara kamu sendiri dan sebagainya, ya. Jadi kadang-kadang nggak menjamin bahwa saudara itu ternyata juga kadang-kadang bisa menusuk dari belakang, gitu. Jadi ya yang kita harapkan sih tidak seperti itu, tapi melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, di kehidupan kita, banyak saudara-saudara yang ternyata menusuk dari belakang dan cuma mau karena punya kepentingan tersendiri, gitu loh. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu betul-betul harus merenungkan ini semua. Jangan sampai kamu tuh salah melangkah,
yang akhirnya membuat kamu menyesal. Itu jangan sampai seperti itu. Oke, pada dasarnya saya melihat sih untuk kedepannya ada keberhasilan yang kamu akan dapatkan, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ini melalui sebuah proses yang kamu harus berjuang dan sebagainya, tapi ke depan nanti ada keberhasilan yang ternyata bisa kamu raih ya di sini. Jadi bisa kamu raih, bisa kamu dapatkan. Di sini ada two of wands ya. Jadi keberhasilan ini lebih ke karena kamu punya visi atau visioning ke depan. Kamu orang yang cukup visioner gitu. Jadi di sini cukup ada lonjakan yang memang mengarah kepada masa depan, finansial, pekerjaan, karir ataupun bisnis juga. Jadi saya melihatnya begitu teman-teman. Jadi selain kamu harus berpikir tentang hubungan asmara kamu, jangan pernah lupa bahwa positioning kamu khususnya di masalah finansial itu menjadi bagian pondasi yang sangat penting. Jangan sampai goyah gitu kan, karena kalau kamu udah punya masalah ekonomi dan finansial kamu goyah, itu akan makin bikin stres ya. Bener, jadi mendingan masalah-masalah terjadi nggak apa-apa gitu. Yang penting apa, finansial kamu tetap kokoh, jangan sampai tergoyah ya, karena itu tetap akan menguatkan kamu juga. Artinya teman-teman begini, saya menyarankan seperti itu karena juga saya merasakan cukup bisa merasakan hal-hal yang kaitannya dengan finansial sedang jeblok dan sebagainya. Itu wah, itu bikin stres, tambah stres gitu kan. Jujur, diakui atau tidak, itu pasti akan berpengaruh besar. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan untuk Gemini bisa mengambil intisari dari apa yang saya sampaikan, bisa mengambil hikmah dan juga intinya seperti apa ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi so far bahwa kamu tetap butuh orang yang bisa mengayomi kamu atau bisa memberikan nasihat buat kamu, siapapun itu. Dan di sini saya melihat bahwa ada pilihan yang sedang dirasakan oleh pasangan kamu, dan lakukan bicarakan semuanya dengan komunikasi yang baik ya. Jangan sampai hal-hal yang kayak begitu malah juga membuat kalian bubar, terutama yang sudah berkeluarga dan berumah tangga, sudah sepasang suami istri. Jika mana perlu, pertahankan rumah tangga kamu ya, jangan mudah untuk melepaskan tanggung jawab kamu sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Tetap bangun, tetap jalin gitu kan, karena berapa banyak orang-orang yang menjadi korban atas perpisahan ya. Anak jelas jadi korban, terus kamu sendiri juga jadi korban. Oke? Baik teman-teman, saya rasa itu dulu. Dan oh ya, buat teman-teman yang kepengen konsultasi secara pribadi, private reading bersama saya, silahkan aja bisa langsung menghubungi ke nomor yang tertera di atas ini, atau juga bisa melihat ke deskripsi yang sudah saya tulis di situ. Begitu banyak ya, ada program-program dan juga ada info-info video yang menarik buat kamu yang bisa kamu putar dan dengarkan. Siapa tahu nanti situ bermanfaat dan beruntung. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah beruntung ya, bikin kamu beruntung karena ada banyak keajaiban di dalamnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan dengan ikhlas subscribe channel Damar Aji dan berikan komentar yang positif dan juga like. Silahkan juga share sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tetap bahagia, sehat terus ya. Saya doakan teman-teman panjang umur dan barokah, rezeki berlimpah dan mudah, dan selalu bahagia dan selalu happy. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.